Assalamualaikum, hello happy Flutter developer. Kembali lagi bersama saya Rangga Saputra. Selamat datang di channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semuanya tentang materi, tentang tema, yaitu memperbaharui Pet Flutter SDK. Oke, mungkin untuk pengenalan atau pengantar di awal, saya ingin sedikit sharing tentang apa itu Flutter SDK. Mungkin agar pelafasannya lebih mudah karena kita menggunakan bahasa Indonesia, kita ganti saja ya, Flutter SDK. Ya, SDK adalah kumpulan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi untuk perangkat atau sistem operasi tertentu. Misalnya nih, ada banyak sekali SDK yang saat ini hadir. Misalnya saya berikan contoh dua ya. Pertama adalah SDK-nya Java. Kemudian yang sekarang kita gunakan adalah SDK Flutter. Kita menggunakan sistem operasi Windows ya. Misalnya secara default saat pertama kali kalian menginstal operating system Windows, maka teman-teman tidak bisa mengoding atau mendevelop aplikasi yang basisnya itu Java atau Flutter. Kenapa? Karena Windows itu tidak memberikan SDK Java atau Flutter ketika pertama kali diinstal. Ketika teman-teman sudah menginstal SDK Java, kemudian mengkonfigurasi dan seterusnya, maka teman-teman bisa membuat sebuah aplikasi yang basisnya itu Java, misalnya menggunakan IDE yang namanya NetBeans dan seterusnya. Begitu pula dengan Flutter. Sorry, bunyi kucing kelahi tadi. Waduh, sekarang bunyi ayam berkokok. Tapi tidak masalah ya, tidak mengganggu suara saya. Kedengaran jelas pastinya. Ya, begitu pula dengan SDK Flutter. Ketika teman-teman sudah mendownload, menginstal, mengkonfigurasi dan seterusnya SDK Flutter tersebut, maka teman-teman bisa mendevelop sebuah aplikasi yang dengan basisnya Flutter. Karena secara default Windows itu tidak menyertakan paket instalasinya beserta dengan Flutter SDK. Oke, next kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu memperbaharui Pet Flutter SDK. Kenapa kita harus memperbaharui Pet Flutter SDK? Karena ketika teman-teman menginstal, mendownload dan menginstal Flutter SDK, maka salah satu langkah awal ketika teman-teman menjalankan Flutter pertama kalinya, yaitu menjalankan konsol dari Flutter tersebut, misalnya Flutter Doctor. Namun untuk menjalankan Flutter Doctor, teman-teman harus masuk sini kan. Nih contoh nih. Untuk menjalankan Flutter Doctor, maka teman-teman harus masuk ke SRC Flutter yang kemarin kita waktu penginstalan kan. Nah, kemudian ke Flutter Console. Ini ketika terbuka, maka kita coba ya, Flutter Doctor. Wah, ternyata terdeteksi ada ini ya, ada versi terbaru dari Flutternya sudah tersedia. Tapi nanti saja ya. Nah, ini lihat kawan-kawan. Saya menulis di konsol Flutter Doctor, maka keluar seperti ini. Ini kan kita menggunakan Flutter Console kan. Coba kita menggunakan command line manual ya. cmd. Kita coba ya langsung ya. Flutter Doctor. Tuh. Tidak bisa. Dia tidak mengenali apa itu Flutter. Sesuai dengan materi kita hari ini, kenapa dia tidak mengenalinya? Karena kita belum memperbaharui Pet Flutter SDK tersebut. Sebenarnya ini tidak terlalu penting,
jika teman-teman tidak malas untuk membuka dari src Flutter, buka ke Flutter Console. Namun untuk sebagian secara umumnya ya, biasanya itu programmer itu butuh sesuatu yang cepat ketika bekerja, termasuk saya ya. Sebagai mobile programmer, saya membutuhkan kecepatan, membutuhkan tools yang mempercepat pekerjaan saya ketika mendevelop sebuah aplikasi. Saya tidak mau bolak-balik gitu kan. Nah, maka dengan itu kita coba ya memperbaharui pet Flutter SDK tadi, sehingga kawan-kawan jika membukanya melalui command line di sini, command line umum di Windows, maka kalau kita tulis Flutter Doctor misalnya, maka dia langsung terbuka lewat sini. Kita coba ya. Sama seperti tutorial sebelum-sebelumnya, saya selalu menggunakan dokumen dari official website untuk menunjukkan kepada kawan-kawan, kepada teman-teman semuanya, agar tidak miss ketika menjelaskannya. Ataupun jika memang terpaksa, maka saya menggunakan website yang lain untuk menjelaskan kepada kawan-kawan. Fleksibel ya berarti. Kita coba ya, flutter.dev. Get started ya. Di Windows. Ini menyesuaikan saja ya dengan operating system kawan-kawan. Karena saya menggunakan Windows, maka tutorial kali ini saya peruntukkan untuk Windows. Ini sudah kita lakukan kemarin, sudah semuanya. Nih, sekarang kita masuk materi update pet. Nih, kata-katanya, jika kamu menginginkan untuk menjalankan command line Flutter di regular Windows console, maksudnya itu command prompt ya, command prompt, maka lakukan langkah-langkah berikut ini dengan cara mengupdate pet dari environment variable. From the start search bar, enter env and select edit environment variables for your account. Under user variables, check if there is an entry bla 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 bla. Oke ya, kita coba ya. Dari start search bar, enter env. Ini ya. env. Klik. Kemudian select edit environment variables for your account. Under user variables, check if there is entry called pet. Nah, ini. Nih katanya, jika entry exists, ini petnya ini ya, jika petnya, tulisan petnya ini ada, maka teman-teman hanya perlu menambahkan direktori dari Flutter bin-nya. Namun jika tidak ada, maka teman-teman buat sendiri petnya. Kita lihat ya, kalau di sini petnya itu sudah ada ya. Kita kembali lagi. Kalau sudah ada, maka yang ini. Jika belum ada, maka kita create baru. Contohnya seperti ini, new. Kita tulis ya, pet. Misalnya nanti variabelnya yang flutter/bin itu bla 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 gitu kan. Tapi karena kita sudah ada, maka pakai yang ini saja. With the full pet to Flutter bin. Kita lihat ya, Flutter bin kita berada di mana. Saya simpannya di src Flutter bin seperti ini ya. Klik yang di atas ini, maka Ctrl C atau copy. Kembali lagi ke env variable tadi, klik edit, new, pastekan, klik kanan paste. Oke ya, oke. Alhamdulillah sudah berhasil. Kita coba ya, kita coba dulu.
apakah benar berhasil. Kita coba pakai command prompt. Ingat ya tadi sebelumnya menggunakan regular command line dari Windows itu tidak bisa. Kita coba sekarang. Kita coba ketik Flutter Doctor ya. Luar biasa. Berhasil. Jadi kawan-kawan tidak perlu capek lagi membuka bolak-balik ke menu tadi. Oke, sudah kelar ya. Nah, karena ini sudah bisa, maka jika saya membuka melalui VS Code atau Android Studio ya, saya coba pakai VS Code saja agar lebih mudah. Di VS Code itu ada fasilitas yang namanya terminal. Itu sama juga command prompt. Jadi kalau kawan-kawan membuat coding di sini, misalnya di sini ya, banyak gitu kan buat coding, kemudian pengen menambahkan kode membuka konsol dari Flutter, bukan konsol, kita coding melalui command line gitu. Maka ini coba ya, Flutter Doctor. Mantul, bisa ya. Nah, mohon maaf tadi saya belum mencobanya menggunakan VS Code, tapi ini sama ya. Kalau kita belum memasang path di sistem variabelnya tadi, env-nya, maka terminal ini tidak bisa digunakan. Oke, selain Flutter Doctor, apa yang bisa kita gunakan melalui command line Flutter ini? Kawan-kawan bisa menjalankan Flutter run, Flutter misalnya apa ya, Flutter tadi kan ada Flutter Doctor, ada Flutter run, kemudian juga ada yang namanya Flutter build APK, Flutter pub get, Flutter build app bundle, kemudian ada flagnya misalnya kalau APK kan build APK ada flagnya split per AB misalnya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Karena sudah menonton video ini hingga akhir, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.